aturan hukum di dalam negeri ini, dan memang di negara lain juga begitu, tapi kebanyakan dari negara-negara berkembang, orang punya SK saja tidak disumpah itu nggak bisa menjalankan jabatan. Iya, paham. Ya kalau di UJN kan ada itu kan, ya enggak SK, ini SK bukan lulus tuh banyak, lulus sekolah, lulus ini SK itu SK pengangkatan notaris. Dia kan harus menjalankan sumpah sesuai pasal 4 lah UJN, ya gitu kan syaratnya kan pasal 3, ya. Sama dengan kalau pengganti syaratnya pasal 33 UJN kan di situ. Nah itu juga harus punya SK pengganti dan harus disumpah. Itu konsep menjalankan jabatan gitu loh. Jadi dengerin, jangan banyak menyela yang enggak ya. Jadi karena kita itu beracara itu yang disebut dengan surat-surat atau dokumen di 164 IR itu yang saya sebutkan 284 RBG 1866 itu termasuk di 30 2014 itu nomor 1 bro. Maka disebut wabisin telan ya. Atau kausalita formil. Iya, atau bukan akte. Wabisin prana atau kausalita formil. Atau kita sebut dengan asasnya namanya preponderance of evidence. Nah, ya, preponderance of evidence itu dia mendasarkan, hakim itu mendasarkan bukti tertulis. Jadi tidak cukup, ini saja nggak cukup. Masih kurang ini bro. Jadi ini loh harus dipahami rekan-rekan, ini sharing ya supaya ini nggak cukup ternyata. Ya ini kalau saya nggak praktek, saya nggak prinsipal, saya nggak tahu, hanya tahu teorinya, syaratnya ini. Ternyata hakim nggak cukup ini. Minta lagi. Bukan minta lagi. Jadi selain KTP, KTA, kemudian SK, berita acara, saya harus ditegaskan oleh suatu organisasi di Jawa Tengah, boleh Pengda, Pengwil, saya sebagai anggota aktif. Pengakuan gitu? Bukan pengakuan, surat keterangan. Surat keterangan? Iya, surat keterangan. Udah ada ABCD pas minta surat keterangan lagi? Iya, jadi bukan udah, ini belajar. Saya juga belajar dari sidang itu. Ternyata nggak cukup, ini harus diberikan keterangan. Sehingga saya minta pada Dr. Daror, sekretaris, untuk bisa membantu menjelaskan bahwa saya adalah anggota aktif. Ada Jateng. Nah itu kemudian saya udah dapat dari Pak PJ, Eko Bisma dan Mas Dr. Daror. Udah dapatlah saya surat ini. Maka kemarin itu sidang itu kita sampai saya itu diperbariki 2 kali kan, sidang pertama, kedua, baru ketiga saya diterima ya perbaikannya itu. Sehingga kamu harus memahami, jangan sampai media termasuk itu mudah menjustifikasi. Wah ini ada intervensi ini nggak boleh, ya, harus cerdas kita dalam ini dan harus dewasa. Memang harus begitu. Ini pun kurang. Masih kurang. Udah ada surat keterangan. Iya, itu hakim itu berarti memang bagus. Jadi memang ternyata kampus itu harus ada pengajar-pengajar yang praktek langsung gini. Ini sekaligus saya sampaikan kepada yang memiliki banyak kampus ya, kalau mendengarkan ini. Ternyata kurang bro. Ini 5 hal yang aku penuhi ini. Iya, KTP, kartu anggota, SK, berita acara sumpah, surat keterangan masih kurang. Dia minta dileges di kantor pos. Dilegalisasi. Iya. Wow. Iya dong. Kalau notaris kan di pasal 15 juga begitu, punya kewenangan. Jadi saya tidak boleh meleges di kantor notaris. Karena ini ada muatan yang disebut dengan biaya materai. Kantor pos. Iya, karena ini kan ada muatan yang ini kewajiban kepada negara. Nah, ini yang harus dipahami banyak orang ya. Ini ilmu juga. Kan saya sharing ilmu. Jadi tidak sekedar wawancara itu bahas isu, bahas ini yang enggak ada ilmunya, enggak ada bobotnya, bro. Jadi ini ilmu bagi teman-teman. Ternyata beracara itu kan tidak harus selalu menggunakan pengacara. Bisa sendiri. Iya. Prinsipal itu bisa melakukan dan kita tidak banyak duit, tidak masalah.
saya kebetulan nggak sampai 1 juta menggugat ini. Kan Daftarnya banyak belajar jadinya kan. ya, dan bagus kan. Coba kalau nggak gini, saya kan nggak paham sampai detail-detail ini. Nah, ini kan bisa, saya paham, bisa saya ajarkan mahasiswa saya nanti. Nah, sama dengan kayak notaris lah, membuat ini ada ya ada kepala akte, ada ini dan sebagainya, pemilihan. Nah, ini semua kadang-kadang orang kan mengabaikan teori-teori kajian ini. Wah, itu ini aja gampang copy paste ini. Kadang-kadang kan mahasiswa kan mudah begitu. Ternyata enggak. Nanti Anda akan menghadapi hal-hal yang katanya, oh itu di praktek, yang penting prakteknya, nggak usah banyak teori, salah juga. Ternyata praktek di TUN itu semua ada kajian teorinya. Nggak asal-asalan kan ya. Ini kan semuanya kan, ternyata aku, oh iya ini leges, ini maksudnya ada ya materi namanya. Nah, itu saya dituntun oleh hakim itu 2 kali. Jadi sidang pertama itu dituntun oleh hakim, terus sidang kedua saya masih ada kurang-kurang, susunannya sudah benar tapi kelengkapannya kurang. Sehingga sidang ketiga baru saya lengkapi, sehingga baru diterima gugatan saya. Baru terima, kemudian masuk ya sesuai. Jadi termasuk ini yang saya bertindak sebagai penggugat, ya, yang identitas. Belum yang lain-lain. Yang lain-lain tuh yang digugat apa, putusannya apa, itu semua harus saya leges. Wajib. Harus dileges, semua harus dileges. Dan saya legesnya rangkap 2. Maka kemarin saya minta tolong Mas Dr. Daror, sekretaris di Penggul Jateng itu, alhamdulillah dia masih muda, energik, dan memang layak lah dia ke depan ini untuk disupport menjadi pengurus. Karena mereka ini yang selalu bantu saya. Dr. Darul ini selalu bantu menyiapkan ini, dan saya tidak pernah mendikte. Artinya begini, dia sudah paham. Waktu saya suruh membuat surat itu, surat saya anggota aktif itu, keterangan itu, saya itu baca kaget. Wih, anak ini bukan anak ya, dokter ini pinter juga nih. Enggak, dulu anak didik saya. Pinter ya. Jadi dia itu sudah, cara membuat suratnya itu sudah sesuai yang saya harapkan. Jadi cara membuat surat kan, kalau saya kan Jateng itu salah ajarin. Kamu kalau membuat surat tuh jangan langsung to the point, ini dasarnya apa dulu. Kamu buat surat itu harus punya dasar. Dasarnya ini. Dia sudah sebutin dasar tuh. 1, 2, angka 1, 2, 3, 4, 5. Sebutin semua. Iya. Terus baru dia menerangkan nih, Pak. Oh, pinter ini. Udah layak lah kalau dokter ini, harus kita support untuk nah, ini dia bantu saya. Siapin itu untuk penggugat. Nah, tadi kembali ke masalah tergugat. Nah, tergugat kalau karena objeknya yang saya gugatkan, dia surat yang dari aku, maka suratnya sudah saya tunjukin, ini loh suratnya. Nah, kopi surat itu nanti dileges juga dan sebagainya. Nanti akan ditanyakan tentang tergugat aslinya mana dan sebagainya. Ada tidak aslinya kan gitu. Kemudian tadi via interven, ya, via interven PP ini, ya boleh, nggak masalah kalau dia bukan subjek TUN, tetapi dia masyarakat umum dan lainnya boleh masuk. Tapi, ya, tapi kan tadi, tapi dia masih berwenang nggak di situ? Kan gitu. Nanti makanya saat nanti kita sidang pembuktian, saya akan terangkan, tapi tidak saya buka di sini. Bukan jangan, memang saya nggak akan buka. Saya sudah kantongi semua bukti-bukti. Ya, sudah semuanya sudah saya ini. Nah, persoalan nanti diterima atau tidak oleh hakim tidak ada masalah. Karena bagi saya diterima tetap menguntungkan saya, tidak diterima justru menurut saya malah saya berharap diterima sebenarnya. Justru malah diterima. Ya, harapan saya diterima. Karena gini, kalau diterima ada konsekuensi yang harus diterima juga oleh mereka. Jadi kan kalau diterima sebagai pihak interven, ada konsekuensi yang harus diterima mereka. Tapi kalau mereka tidak diterima, itu juga ada konsekuensi yang harus diterima juga. Ya, artinya ada konsekuensi, ada hak-hak yang, jadi menurut saya sih diterima atau tidaknya suatu pihak intervensi dalam kasus TUN ini, bagi saya
hal yang biasa-biasa aja. Kalau diterima lebih menguntungkan saya sebenarnya. Lebih baik gitu ya. Ya lebih baik sebenarnya.